Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Dahlia selaku pemateri pertama dari kelompok 12 yang akan membahas materi tentang Islamisasi di Sulawesi Selatan. Jadi, proses Islamisasi di Sulawesi Selatan ini dimulai pada abad ke-17, di mana pada saat itu ada 3 ulama yang berperan dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan ini, yaitu Datuk Ri Bandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ri Tiro. Datuk Ri Bandang ini tiba di Pelabuhan Talo pada tahun 1605. Setibanya dia di pelabuhan, dia langsung mendirikan sholat di tepi pantai, dan itu membuat masyarakat di sekitar pantai tersebut merasa heran karena pada saat itu mereka belum mengenal Islam. Nah, kejadian ini sampai ke telinga Raja Talo. Kemudian Raja Talo pun bergegas untuk melihat kejadian yang aneh itu, yakni di mana kejadian itu yaitu salatnya Datuk Ri Bandang di tepi pantai. Sebelum berangkat ke tepi pantai, Raja Talo bertemu dengan seorang kakek-kakek, di mana kakek-kakek itu menitipkan salam terhadap Datuk Ri Bandang. Kemudian kakek-kakek itu pun juga menuliskan sebuah tulisan di buku Raja Talo. Nah, kemudian Raja Talo pun melanjutkan perjalanannya untuk mengunjungi Datuk Ri Bandang. Nah, setibanya di sana, Raja Talo langsung menyampaikan menyampaikan salam dari kakek-kakek tersebut tadi. Kemudian Datuk Ri Bandang melihat tulisan yang ada di kuku Raja Talo, yang tidak lain ternyata itu merupakan lafaz dari surah Al-Fatihah. Nah, dari peristiwa ini, inilah yang menjadi implikasi diislamkannya Raja Talo. Jadi pemeluk Islam pertama di kerajaan Talo ini yaitu raja pertamanya yang bernama Imalingkang Demanyonri Karaeng Tumenanga Ri Bontobiraeng. Itu ditandai dengan dilakukannya salat Jumat pertama di Masjid Mangalekana. Raja ini masuk Islam pada tanggal 22 September 1605. Saat itu sejak saat itu kerajaan Talo menjadikan Islam sebagai agama resmi di kerajaan, dan juga sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Dalam konteks penyebaran Islam di masyarakat, terdapat orang-orang yang diberikan tugas khusus untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Orang-orang ini disebut mubalik atau ustazah atau guru. Periode pertama perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan, periode Islamisasi di Sulawesi Selatan ini ditandai dengan konversi keislaman para raja atau penguasa di daerah pesisir atau kota pelabuhan. Dan hal ini disusul dengan peran mereka sebagai pelindung dalam pengembangan penyiaran Islam ke daerahnya masing-masing atau dalam daerahnya masing-masing. Demikian juga dengan akselerasi proses Islamisasi di Sulawesi Selatan sangat ditunjang dengan pendekatan atau metode dakwah yang dilakukan oleh 3 mubalik ini dari Minangkabau, yakni Datuk Ri Bandang, Datuk Ditiro, dan Datuk Patimang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dakwah dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan. Nah, dalam proses perkembangan Islam di Sulawesi Selatan itu tidak dapat dilepaskan dari peran ketiga datuk yang berasal dari Kota Tengah Minangkabau. Ketiga datuk ini ialah Datuk Ripandang yang mengislamkan Raja Goa dan mengarangi Daiman Rabia yang kemudian diberi gelar Sultan Hasanuddin, dan yang kedua Datuk Ritiro yang mengislamkan masyarakat Bulukumba dan sekitarnya, dan yang ketiga Datuk Patimang yang mengislamkan Datuk Luwu La Patiwara Daeng Parambung yang kemudian bergelar Sultan Muhammad. Ketiga datuk ini masing-masing menyampaikan dakwanya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang dihadapinya. Yang pertama, Datuk Ripandang lebih menekankan dakwanya pada aspek fikih karena ia menghadapi masyarakat peminum, pesina, dan penyambung ayam. Adapun Datuk Ritiro lebih menekankan dakwanya pada aspek tasawuf karena masyarakat yang dihadapinya lebih menyukai hal-hal yang bersifat kebatinan. Sedangkan Datuk Patimang lebih menekankan dakwanya pada aspek tauhid karena masyarakat yang dihadapinya sangat erat dengan kepercayaan Dewata Sewae. Salah satu prestasi cukup besar dihasilkan oleh penyiar Islam dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan ialah kemampuan mereka menyingkronkan ajaran Islam dengan pengadarong. Meski secara potensial kedua hal tersebut dapat berbenturan, hal ini dapat berhasil karena sejak semula penyebaran agama Islam dilakukan atas prakarsa dan perlindungan kekuasaan raja-raja, sehingga perkembangan agama Islam memperoleh tempat yang layak dalam rangka mengembangkan masyarakat dan kebudayaan seluruhnya yang disebut pengadarang itu. Kedatangan Islam di kerajaan-kerajaan Bugis tidak merombak pranata sosial yang ada, tetapi para pembawa Islam tetap menghormati pranata lama. Mereka tinggal menyesuaikan dengan Islam sambil menambahkan dengan pranata Islam yang berkembang pada saat itu seperti pranata qadi, syarah, atribut sultan, dan nama para raja yang lebih mencerminkan nama-nama Islam. Dalam pranata sosial, Mubalik memperlihatkan toleransinya terhadap pelaksanaan adat istiadat dalam masyarakat sehingga adat dan syariat bisa saja berjalan bersama. Kebijakan itu tidak merombak pranata lama, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekacauan yang bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang pada gilirannya akan berakibat gagalnya Islamisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.